Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fatur Rahman dari kelas hukum 2019B Universitas Media Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari dosen Bapak Roni mengenai makalah Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai inkonstitusional bersyarat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menerangkan dulu mengenai istilah Omnibus Law. Ini marak dibicarakan di Indonesia karena pemerintah Indonesia menyusun Omnibus Law yang bertujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan diresmikan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kenapa undang-undang itu diciptakan? Di sini saya merangkum dalam satu buah kutipan dari seorang penulis, yaitu tentang Omnibus Law. Sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri seperti tumpang tindih regulasi. Akibatnya tidak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian atau lembaga dengan kementerian yang lainnya, dan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Regulasi yang tumpang tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, maka di era ekosistem masyarakat digital ini semakin berkembang, di mana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Berdasarkan hal itu, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk mencederakan dan sekaligus meragamkan regulasi serta cepat, yaitu dengan skema Omnibus Law. Mengenai artinya itu, Omnibus Law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Lalu untuk tujuan atau manfaat dari Omnibus Law tersebut, saya di sini merangkum sedikit. Yang pertama yaitu akan didorong dalam bentuk 3 undang-undang besar ini: Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan. Ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan akan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Indonesia. Lalu tujuan yang dibuat dari Omnibus Law tersebut, satu, untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor yang masuk di Indonesia. Yang kedua, mengingatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga asing untuk bekerja di Indonesia, dan dapat mendorong keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM di Indonesia, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, peningkatan ekosistem investasi. Nomor 6, kemudahan berusaha, lalu peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan mempercepat proyek strategi nasional. Lalu keberadaan Omnibus Law ini akan diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya: 1. Menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan
adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Yang kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan parlemen. Yang ketiga yaitu menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait inkonstitusional bersyarat. MK menjelaskan alasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu hal tersebut dikarenakan MK menghadiri ketidakpastian hukum dan lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi dengan syarat formil guna mendatangkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di samping itu. Oleh karena itu, dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentukan undang-undang yang memenuhi cara atau metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentukkan undang-undang Omnibus Law yang harus tunduk dan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai makalah yang telah saya buat. Jika saya kurang jelas atau kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.